Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. HKBP Resort Petukangan melalui Panitia Tahun Kesehatian HKBP Petukangan menggelar seminar nasional sebagai rangkaian program pelayanan Tahun Kesehatian. Seminar nasional berlangsung pada Sabtu 16 Juli 2022 bertempat di Edelweiss Hall, Tangerang dimulai pukul 13 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kegiatan seminar nasional diawali dengan ibadah yang dilayani liturgi Sintuarinto Nababan dan khotbah disampaikan Pendeta Fungsional HKBP Resort Petukangan Pendeta Nurista Simanjuntak. Kegiatan seminar nasional HKBP Petukangan dibuka secara resmi oleh pelaksana tugas Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Pontus Sitorus, yang sekaligus menyampaikan kata sambutan dalam pelaksanaan acara seminar. Puji syukur patut senantiasa kita persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, tentu karena pertolongan dan kasih karunia-Nya. Pada saat ini kita dapat mengikuti pembukaan seminar nasional kebangkitan iman dan malam dana yang diselenggarakan oleh HKBP Petukangan Resort Petukangan Jakarta Selatan dalam rangka Tahun Kesehatian HKBP. Seminar nasional yang diselenggarakan Panitia Tahun Kesehatian HKBP Petukangan mengusung topik apakah Tuhan hanya transenden atau imanen atau kedua-duanya. Topik bahasan yang dirancang panitia juga dipadukan dengan tema Tahun Kesehatian yakni sehati sepikir. Seminar yang dipandu moderator Dr. Randus Liberty Pandiangan menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Marilah amangan kita yang hadir di sini, seluruh warga HKBP, seluruh orang-orang Kristen di Indonesia, biarlah kita bersedia menjadi alat di tangan Tuhan, bahwa Allah itu agung, maha tinggi, sekaligus hadir di tengah-tengah kita. Dr. Lasmaida Gultom dari OJK. Tadi sudah saya sebutkan, buang iri hati, hotel di anak pataki, buang kebencian, kedengkian, marah, balas dendam. Jangan sombong dan angkuh, jangan merasa diri yang paling hebat. Dan apa nanti yang menjadi kita lakukan adalah jadikanlah kita lakukanlah, kita hidupilah bahwa kita satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. HKBP Resort Petukangan Pendeta Sabam Sirait. Apa yang transenden dan imanen itu terpadu dalam satu karya Allah, yaitu ciptaannya sendiri. Dan Brigjen TNI Rano Maxim Adolf Tilaar. Dalam salah satu wawancaranya dengan salah satu televisi mainstream mengatakan, saya sebagai orang Kristen, walaupun anak saya meninggal, suami saya harus diamputasi, tetapi saya diajarkan untuk memaafkan. Nah inilah, kalau kita memang percaya Tuhan itu transenden dan imanen. Di akhir sesi seminar nasional HKBP Petukangan, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik didaulat panitia untuk memberikan closing statement terkait topik seminar apakah Tuhan hanya transenden atau imanen atau kedua-duanya. Bapak dan Ibu, Allah itu transenden dan imanen. Transendensinya nampak dalam kemahakuasaannya yang melampaui segala akal pikiran dan kemampuan kita. Itulah yang membuat kita semakin yakin bahwa seberat apapun dan serumit apapun persoalan dan pergumulan kita, Allah yang transenden itu jauh melebihi semuanya. Rangkaian kegiatan seminar nasional dalam rangka Tahun Kesehatian HKBP Petukangan berjalan dengan baik. Acara juga turut diisi dengan kata sambutan dari Ketua Panitia Dr. Juan Barus Gultom, Pendeta HKBP Resort Petukangan Pendeta Sabam Sirait, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik. Seusai pelayanan seminar nasional, rangkaian kegiatan pelayanan Panitia Tahun Kesehatian dilanjutkan dengan Malam Dana Tahun Kesehatian. Malam Dana Tahun Kesehatian digelar dengan tujuan penggalangan dana untuk pembangunan ruang konsistori dan ruang PAUD, renovasi toilet gereja, serta pembangunan gedung parkir bertingkat.
Rangkaian acara malam dana tahun kesehatian HKBP Petukangan dipandu MC duet Huta Galung yakni Vanda Huta Galung dan Ulin Huta Galung. Acara malam dana menampilkan lagu yang dibawakan artis Batak dan juga paduan suara HKBP Petukangan. Di sela-sela penggalangan dana, Pendeta Sabam Sirait didampingi panitia dan para laldo menyerahkan donasi untuk pelunasan hutang dana pensiun sejumlah 100 juta rupiah. Donasi diserahkan secara simbolik kepada Sekjen HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan yang didampingi Preses Bernard Mani. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.